Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki minggu biasa ke-33 ini dengan memusatkan hati, pikiran, dan jiwa kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita menyatukan hati dan mengucapkan syukur kepada Tuhan, serta mengawali ibadah minggu ini dengan berdiri dan memuji Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perayaan iman minggu ini adalah saling membangun dalam ketaatan. Ketaatan adalah kunci utama untuk merasakan kehidupan yang baik. Sebaliknya, ketidaktaatan seringkali mendatangkan persoalan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita perlu terus membangun ketaatan dengan laku hidup yang seturut dengan kehendak-Nya. Selain itu, wujud lain dari ketaatan pada Tuhan adalah dengan menghormati mereka yang sudah Tuhan tetapkan menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita, serta menjalankan sikap menghormati kesepakatan yang telah diputuskan bersama. Karena kita percaya jika Tuhan pun berkarya di dalam dan melaluinya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kami kan lompat
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah otoritas tertinggi yang mesti kita taati dalam hidup kita. Otoritasnya telah dinyatakan melalui firman-Nya dan melalui orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Namun dalam kenyataannya, kita seringkali belum dapat menaati dalam sikap, tutur kata, dan tindakan kita. Oleh karena itu, kami ingin menyatakan kesalahan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau telah menyatakan firman-Mu untuk menuntun kami dalam ketaatan dan kebenaran. Namun kami belum dapat melakukannya. Ampunilah atas ketidaktaatan kami. Ya Tuhan, Engkau telah memilih para pemimpin dalam hidup kami. Mereka adalah wakil-Mu untuk memimpin kami hidup dalam kebenaran dan merasakan damai sejahtera. Namun kami seringkali menolak kepemimpinan mereka. Ampunilah atas ketidakhormatan dan ketidaktundukan kami. Kiranya kasih dan pengampunan-Mu menguatkan kami untuk hidup dalam ketaatan terhadap kehendak, kuasa, dan karya Tuhan. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima pewartaan anugerah pengampunan. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 9 dan 10 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka,
tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama kita tanggapi berita anugerah Tuhan ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang senantiasa menuntun, melindungi, dan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman. Ada banyak godaan, tantangan, dan seringkali membuat kami jauh daripada-Mu. Tetapi tangan-Mu yang penuh kuasa selalu mengingatkan kami agar kami tetap taat atas kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Sama seperti firman yang hendak kami dengarkan, biarkanlah kami taat untuk merenungkan dan melakukannya dalam hidup. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan saat ini untuk memberitakan, juga biarlah taat atas kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan,
Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 30. Injil Matius pasal yang ke-25, ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab Tuhan itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini diberi tema saling membangun dalam ketaatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap keluarga itu punya peraturan atau punya aturan main dalam hidup. Tidak akan ada keluarga-keluarga yang sama aturannya, karena tergantung dari bagaimana bersepakat bersama
dan menjalankannya. Dan ketika kita merasakan bahwa pasangan selalu menjaga aturan main dari keluarga itu, pasti akan utuh. Walaupun kadang-kadang satu dengan yang lain mengalami masa tidak percaya pada pasangan. Tetapi ketika menyadari kembali bahwa keluarga punya aturan yang baik yang harus diusahakan bersama, akan kembali keutuhan, kebahagiaan, dan keharmonisan keluarga. Demikian pula apabila tambah anggota keluarga, anak-anak pun pasti akan kita ajari bagaimana hidup bersama dengan keluarga Bapak A, Ibu B, dan seterusnya. Artinya bahwa setiap keluarga harus masing-masing anggotanya harus berusaha untuk menaati itu. Hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar, semua harus dilakukan dengan sukacita, terutama dengan ketaatan. Karena kata taat itu bukan perkara mudah untuk dilakukan. Itu baru di kehidupan keluarga, belum di dalam kehidupan di tengah masyarakat kita. Ada banyak aturan-aturan yang tidak kita buat, tetapi baik secara lisan maupun tertulis kita sepakati bersama untuk kita jalankan. Dan apabila itu tidak dilakukan, tentu juga akan menimbulkan masalah. Salah satu contoh di banyak atau di jalan ketika kita berjalan, naik motor atau naik kendaraan, roda 4 gitu, atau berjalan saja, itu juga punya aturan masing-masing. Kalau kita melihat kanan kiri pasti ada banyak simbol untuk kita berhati-hati, untuk kita bisa menjalani dengan baik. Dan apa yang terjadi kalau itu tidak ditaati? Akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan kita. Demikian pula kalau saya menghubungkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Di hari-hari ini di televisi selalu ada moto 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan membersihkan tangan. Ya. Kalau 3M itu tidak kita turuti atau kita tidak taati, tidak akan pernah kita kembali ya, sehat, pulih, semuanya menjadi baik. Tidak akan pernah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun peraturan yang dibuat, apapun tata aturan yang disepakati, kuncinya adalah ketaatan. Maka sama seperti firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan saat ini, yang berbicara tentang talenta. Masing-masing orang, ada 3 orang di sana diberikan talenta yang berbeda. Kenapa berbeda? Apakah adilnya kalau berbeda? Berbeda itu bukan dari kita, tetapi berbeda atas otoritas yang Tuhan berikan. Karena setiap orang punya keunikan sendiri, punya kemampuan untuk mengelola yang berbeda satu dengan yang lain. Itulah otoritas Tuhan. Kalau ditanya, Bapak Ibu, kenapa saya berbeda dengan adik saya? Kenapa saya berbeda dengan kakak saya? Itulah otoritas Tuhan yang tidak bisa kita minta atau kita menghindarinya. Sebab Tuhan pasti punya cara masing-masing orang jikalau mau mengembangkan dirinya, Ia akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar, sama seperti ketika 2 hamba ini kemudian dalam perumpamaan itu mengembalikan talenta dengan berlipat. Tuhan selalu bilang, atau Tuhan itu dalam perumpamaan ini selalu bilang, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu kuncinya untuk memahami otoritas Tuhan yang diberikan kepada kita melalui kemampuan kita yang berbeda satu dengan yang lain. Kuncinya adalah supaya kita belajar bagaimana bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil.
supaya Tuhan berkenan memberikan tanggung jawabnya yang lebih besar. Perkara-perkara yang kecil dalam kehidupan kita, itu yang kadang-kadang biasa kita lakukan, dan mungkin barangkali kita remehkan dalam hidup. Salah satu contohnya kembali kepada keluarga. Setiap keluarga punya aturan. Aturannya barangkali berbeda, pasti berbeda dengan satu dengan yang lain. Ada keluarga yang kalau pagi say hello, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi anak-anak. Ada yang tidak, kemana-mana sudah. Dan itu tentu perlu dihargai karena memang kebiasaan berbeda. Tetapi yang terpenting adalah ketika itu menjadi sebuah pakulinan kalau bahasa Jawa atau kebiasaan, maka itu harus selalu dijaga. Kalau merasa bahwa pakulinan ini sudah membosankan, dalam tanda kutip ya, saya mengatakan ini supaya kita tidak terjebak pada keluarga kemudian merasa bosan. Kalau kita mengalami seperti stagnan hidup kita atau berhenti kok begini saja ya, mari kita juga sepakat untuk mengembangkan bagaimana keluarga ini lebih terbangun satu dengan yang lain dengan aturan yang sama. Maka kalau itu bisa dilakukan bersama dengan baik, Tuhan akan memberikan tanggung jawabnya yang lebih besar. Dan hanya orang-orang yang memahami akan otoritas Tuhan, pemberian Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita dengan syukur, yang akan mampu mengembangkan hidup dan kehidupannya. Dan ketika kita masih terjebak pada pemahaman kok saya hanya sedikit, yang lain justru besar, kenapa saya tidak besar yang pemberiannya, kenapa saya harus miskin terus, kenapa saya mengalami kekurangan terus? Apakah kemudian membuat kita semakin dapat melihat peluang-peluang di kondisi tersebut? Tentu tidak akan dapat melihat hal itu. Sebab yang kita lihat penderitaannya, yang kita lihat kekurangannya, yang kita lihat sedikitnya, sama seperti perumpamaan hamba yang menerima 1 talenta ini. Bahkan justru malah menyalahkan pemberi talenta itu. Talenta itu mengatakan dengan jelas kepada si tuan, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Kalau itu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, sama. Kenapa Tuhan saya diberi seperti ini? Kenapa saya lahir di tengah keluarga miskin, di tengah keluarga sengsara, di tengah penderitaan yang terus-menerus tanpa ada ujungnya? Kenapa Tuhan tidak mengambil saya saja dan seterusnya? Protes kepada yang memberi. Apakah baik? Dalam bacaan ini tidak baik. Karena kemudian si tuan mengatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Tuhan mengingatkan kembali kepada hamba itu dan kepada kita sekarang. Ketika kita diberi 1 atau diberi 2 atau yang lain 3 dan seterusnya, sekali lagi itu otoritas Tuhan. Yang justru kita lakukan dan kapasitas kita adalah bagaimana kemudian memelihara, mengembangkan apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya berbuah dan melahirkan damai sejahtera bagi siapapun di dalam kehidupan kita. Satu orang dengan orang lain berbeda.
Anggota keluarga dengan beberapa anak-anaknya pun ya berbeda, kemampuannya berbeda. Tetapi bagaimana cara kita untuk saling mengembangkan diri sehingga kita mampu bersama-sama menjalankan tugas panggilan Tuhan. Nah, oleh karena itu melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama diajak untuk saling membangun dalam ketaatan. Karena kita hidup terhubung dengan orang lain, terhubung dengan peraturan, terhubung dengan apapun dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa sendiri dan tidak akan pernah bisa sendiri. Kita bertumbuh, kita berbuah juga bukan karena kita sendiri. Ada banyak peraturan, ada banyak norma, ada banyak hal-hal yang membangun kita. Maka kesadaran untuk saling membangun itu menjadi sebuah cara kita untuk melahirkan karya Tuhan. Terutama hari-hari ini saya tadi sudah mengulang 3M. Ya. Kalau pemimpin kita sudah menetapkan hal itu, mari kita jalankan. Jangan sepelekan masker. Masker jangan dikantongi. Saya bawa masker kok. Apalagi ingat hari-hari ini banyak operasi masker ya. Jangan dikantongi atau apalagi ditaruh di mana. Hanya masker, kalau saya bilang hanya, itu juga umumnya dilakukan oleh orang. Tapi karena hanya itu, seringkali kita melupakan yang menjadi kesepakatan dan menjadi aturan pemerintah. Mari bersama-sama kita wujudkan dalam kehidupan kita. Supaya dengan demikian, yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik melalui karya keselamatannya, melalui peraturan firman Tuhan yang ada di dalamnya, maupun melalui orang-orang yang telah dipilihnya untuk memimpin kita, mendampingi kehidupan kita, kalau di dalam keluarga orang tua kita, mari bersama-sama kita wujudkan ketaatan kita kepada Tuhan dengan saling membangun dan saling mengingatkan bahwa ketaatan itu penting untuk mencapai bukan hanya keharmonisan di dalam hidup, tetapi juga kebaikan-kebaikan yang akan kita rasakan senantiasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati, memampukan kita untuk selalu taat dan mampu mengembangkan apapun yang sudah Tuhan berikan di hidup kita, walaupun kadang-kadang yang kita terima tidak seperti yang kita inginkan. Gusti berkahi, Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat hening. Cukup. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah bersama dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di muka bumi, kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita seperti dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita naikkan doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami saat ini untuk hidup di dalam ketaatan-Mu atas seberapa yang telah kami terima melalui anugerah dan pemberian Tuhan yang telah kami terima dan kami jalani dalam hidup. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal, mampukan kami untuk meletakkan segala pemberian Tuhan sebagai usaha kami untuk taat kepada Tuhan melalui pemberian, melalui orang-orang lain, melalui siapapun yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, agar kami senantiasa dimampukan untuk menjalankannya di hari-hari yang akan datang. Demikian pula, mampukan kami terus bersyukur melalui istri kami, suami kami, anak-anak kami, anggota keluarga kami yang lain, dan mampukan kami pula bersyukur atas segala peristiwa hidup yang kami alami, bahkan kepahitan-kepahitan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Sebab semua itu terjadi atas kuasa Tuhan, supaya kami semakin memahami kehendak-Mu yang terbaik bagi hidup dan kehidupan kami. Mampukan kami untuk menghargai setiap pemberian Tuhan, supaya kami hidup dan menjalankan kehidupan pemberian Tuhan dengan kebaikan-kebaikan yang kami selalu nyatakan di hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa pula Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah, Tuhan senantiasa menuntun agar mereka dapat menerima masalahnya dengan baik dan berusaha untuk mencari jalan keluar dan melibatkan Tuhan dalam setiap perkara yang dialami. Supaya saudara kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dan perkaranya. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk kami semua bangsa Indonesia, di mana kami masih harus berhadapan dengan virus corona. Ada banyak saudara-saudara kami yang masih belum menyadari betapa pentingnya kami menjaga jarak, betapa pentingnya kami menjaga diri melalui kesehatan dan apapun yang seharusnya kami lakukan. Tuhan berkati agar kami semakin menyadari untuk bersama-sama dengan kebijakan pemerintah, bersama dengan orang-orang yang memelihara dan menyembuhkan saudara kami yang saat ini sakit, agar semuanya kembali dipulihkan. Bapa di dalam surga, kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Panggilan-Mu kiranya selalu nyata dan memampukan kami untuk menghadirkan di tengah-tengah sesama kami sekalipun berbeda. Terima kasih untuk firman-Mu dan mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita dengan mengaturkan persembahan kepada Tuhan, yang akan kita dasari dengan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 23. Demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jemaat kami ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan kepada Tuhan dalam doa. Saya mengantarkan. Bapa Surgawi, kembali kami datang di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena berkat dan tuntunan-Mu atas hidup dan kehidupan kami. Oleh karena cinta, kasih, dan anugerah-Mu saja, kami masih dapat berkarya di tengah pandemi ini. Saat ini Bapa, izinkan kami membawa persembahan kehadirat-Mu. Terimalah persembahan kami, sucikan dan kuduskan persembahan kami ini. Bapa yang Maha Baik, kami berharap melalui persembahan ini, kegiatan kesaksian gereja kami nyata di tengah-tengah masyarakat, yang menjadikan nama Engkau semakin dimuliakan. Kepada hamba-Mu yang Engkau percaya merawat dan mengelola persembahan ini, kiranya Bapa menolong, menuntun dan memberi hikmat, supaya apa yang dilakukan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Kami hendak mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan kehidupan kami. Tuntun dan berkatilah kami. Kami juga memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Terpujilah nama Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali melanjutkan hidup pemberian Tuhan dalam ketaatan kepada-Nya, dan arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami bersedia menjadi saksi Kristus, Terpujilah nama Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.